Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Nur Andini dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Jakarta 3. Di sini saya akan memberikan informasi sedikit mengenai obat antibiotik dan obat emesis. Nah, antibiotik itu apa sih? Jadi antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak. Selanjutnya ada penggolongan obat antibiotik. Yang pertama berdasarkan daya kerja, ada bakteriostatik dan bakterisida. Yang kedua berdasarkan spektrum, ada yang spektrum sempit dan spektrum luas. Yang ketiga, berdasarkan struktur kimia, ada aminoglikosida, glikopeptida, polimiksin, sulfonamida, beta-laktam, polipeptida, kinolon, dan oxazolidinon. Selanjutnya yang keempat ada berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama menghambat sintesis protein, yang kedua mengganggu permeabilitas membran sel, yang ketiga menghambat metabolisme sel mikroba, dan yang terakhir menghambat sintesis asam nukleat sel. Mekanisme kerja antibiotik yang pertama ada menghambat sintesis dinding sel mikroba, yang kedua menghambat sintesis protein sel mikroba, yang ketiga merusak asam nukleat sel mikroba, dan yang terakhir mengganggu metabolisme sel mikroba. Nah, selanjutnya apa aja sih obat antibiotik? Yang pertama ada dari golongan beta-laktam, ada klabat, fenosin, amoksan, dan yang kedua ada golongan sulfonamida, ada fasiprin, sanprima, dan primazol. Lalu yang ketiga itu ada golongan aminoglikosida. Contohnya ada Bioder, Mikajet, dan Konigen. Yang keempat ada golongan polipeptida, kolistin sulfat, ada kolistin aktavis, inmatrol, dan N-batik. Selanjutnya, aplikasi obat antibiotik. Yang pertama, penisilin untuk infeksi kulit, dada, dan saluran kencing. Yang kedua, sefalosporin untuk infeksi serius seperti septikemia dan meningitis. Yang ketiga, aminoglikosida untuk infeksi yang berbahaya seperti gangguan pendengaran dan kerusakan ginjal. Yang keempat, sulfonamida untuk mengatasi infeksi saluran kemih, pneumonia, pneumonitis, dan infeksi telinga. Yang kelima ada karbapenem untuk mengatasi infeksi yang parah seperti infeksi lambung, ginjal, pneumonia, dan infeksi resisten banyak obat. Lalu yang keenam ada makrolida untuk infeksi paru-paru dan dada serta dapat menjadi alternatif untuk orang yang alergi antibiotik jenis penisilin. Yang ketujuh ada fluoroquinolones untuk infeksi saluran pernafasan dan infeksi saluran kencing. Obat ini jarang diberikan untuk pengobatan rutin karena memiliki efek samping yang cukup serius. Selanjutnya, apa sih emesis itu? Emesis adalah mual muntah. Jadi, mual adalah ketidaknyamanan pada perut, sedangkan muntah adalah pengosongan isi perut melalui mulut. Hal ini mengakibatkan seseorang kehilangan cairan dan terjadi dehidrasi. Nah, kalau emesis gravidarum atau biasa dikenal itu morning sickness adalah gejala mual-mual disertai muntah pada awal kehamilan. Hal ini disebabkan karena hormon estrogen. Apa aja sih penyebab emesis? Jadi yang pertama itu kemoterapi, kedua kehamilan, obstruksi gastrointestinal, gangguan hepatobiliar, gangguan sistemik, periotonitis, mabuk perjalanan, dan gangguan vestibular. Penyebab emesis gravidarum apa aja sih? Jadi yang pertama meningkatkan HCG, kekurangan vitamin B6, kehamilan ganda, kehamilan pertama, peningkatan hormon progesteron, meningkatnya sensitivitas bau si ibu, riwayat morning sickness, dan riwayat mabuk kendaraan. Mekanisme mual dan muntah. Jadi ada 3 fase. Yang pertama fase nausea atau kebutuhan untuk segera muntah dan perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik disertai penurunan tonus otot lambung, kontraksi, sekresi, dan meningkatnya aliran darah ke mukosa.
Lalu yang kedua, vasorecting atau gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung didorong ke esofagus oleh tekanan intraabnormal dari esofagus kembali ke lambung. Dan yang ketiga, fase terakhir yaitu fase vomit, pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis GI. Selanjutnya, golongan obat antiemetik. Yang pertama, antagonis serotonin 5-HT3, yang kedua kortikosteroid, yang ketiga ada NKI antagonis, yang keempat ada phenothiazines dan batiropenones, yang kelima ada substitut benzamide, yang keenam ada HI antihistamines dan anticholinergic drugs, yang ketujuh ada benzodiazepines. Selanjutnya ada mekanisme, contoh, dan aplikasi obat antiemetik. Yang pertama ada antagonis serotonin 5-HT3. Jadi mekanisme kerjanya itu menghambat reseptor serotonin pada sistem saraf pusat dan saluran pencernaan. Contoh obatnya itu ada ondansetron, granisetron, dolasetron, tropisetron, dan palonosetron. Aplikasi dalam pengobatan ini juga dapat digunakan untuk mengobati mual dan muntah akibat pasca operasi dan sitotoksik obat. Lalu yang kedua itu ada kortikosteroid. Jadi mekanisme kerjanya itu dapat meningkatkan efikasi antagonis 5-HT3. Contoh obatnya ada dexamethasone dan metilprednisolone. Aplikasi dalam pengobatan digunakan dalam gangguan produksi hormon oleh kelenjar adrenal yang mengakibatkan tubuh kekurangan hormon steroid. Yang ketiga itu ada NK1 antagonis atau antagonis reseptor neurokinin. Mekanisme kerjanya itu menghambat reseptor neurokinin 1 di area postrema. Contoh obatnya itu ada aprepitan atau oral, terus ada fosaprepitan. Aplikasi dalam pengobatan kemoterapi induksi emesis terdiri dari akut dan fase tertunda. Lalu yang keempat ada phenothiazines dan butiropenones. Mekanisme kerja inhibisi reseptor dopamin dan muskarinik. Contoh obat droperidol, procoperazine, prometazine, dan teitilperazine. Aplikasi dalam pengobatan biasanya digunakan untuk gangguan psikotik karena dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan tersebut dan dapat memperlambat gerakan tubuh. Yang kelima, substitut benzamide. Mekanisme kerjanya itu memblokade reseptor dopamin. Contoh obat itu ada metoclopramide dan trimetobenzamide. Aplikasi dalam pengobatan biasa digunakan untuk mengatasi mual dan muntah terutama pada ibu hamil yang mengalami morning sickness. Selanjutnya nomor 6 ada H1 antihistamines dan anticholinergic drugs. Mekanisme kerja obat yang memblokir aksi histamin pada reseptor H1 membantu meredakan reaksi alergi. Contoh obat diphenhydramine, dimenhydrinate, meclizine. Aplikasi dalam pengobatan untuk mencegah morning sickness, vertigo yang disebabkan disfungsi labirin telinga. Yang terakhir ada benzodiazepines. Mekanisme kerja bekerja pada reseptor GABA posinaps, yaitu meningkatkan efek GABA, menghambat neurotransmitter pada sistem saraf pusat. Contoh obat adalah lorazepam dan diazepam. Aplikasi dalam pengobatan digunakan sebelum kemoterapi untuk mencegah muntah yang disebabkan ansietas. Selanjutnya ada obat antiemetik untuk ibu hamil. Yang pertama ada domperidon, yang kedua promethazine, yang ketiga ada ondansetron, yang keempat ada metoclopramide HCl, yang kelima ada pratizine technolite, yang keenam ada pridoxin HCl. Nah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai obat antibiotik dan obat emesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-share sama di-like.